Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Rindu Hanim. Pada malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar di pinjaman online legal, yaitu di pinjaman online Aku Laku. Malam hari ini saya mau kasih informasi tentang DC Aku Laku yang datang ke rumah ya teman-teman. Tadi pagi saya habis didatangi DC kembali. Tapi sebelum saya kasih informasi, mohon kiranya teman-teman seperti biasa untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi begini teman-teman. Tadi pagi saya didatangi DC Aku Laku untuk yang kedua kalinya. Kenapa saya bikin video ini? Perlu teman-teman ketahui untuk teman-teman yang mengalami gagal bayar di Aku Laku ataupun di pinjaman online legal lainnya yang ada DC lapangannya, tidak perlu khawatir atau panik. Dan yang terpenting tidak percaya 100% percaya sama DC-nya. Karena DC yang datang itu ganti lagi teman-teman. Selalu berganti-ganti. Nggak melulu satu DC yang misalnya datang nih DC. Yang pertama si A. Ini nanti sampai kita lunas nyicil nggak datang lagi karena berkas kita dipegang sama DC ini. Ternyata tadi pagi teman-teman, saya habis didatangi DC Aku Laku yang kedua. Jadi DC yang pertama itu katanya berhenti. Untuk teman-teman yang mengalami seperti saya, jadi kenapa saya bilang tidak perlu percaya 100% sama si DC? Karena saya ini habis ngalami. Kemarin DC yang pertama itu, saya kan ada pinjaman di Aku Laku itu di asetku. 1.500.000 dan itu sudah lunas. Sekarang tinggal bunga sama dendanya saja, itu pun udah saya cicilin, jadi sekarang kurang dari 1 juta. Jadi untuk teman-teman yang gagal bayar di Aku Laku ini, jangan percaya dengan rayuan si DC-nya. Karena saya kemarin DC yang pertama itu menawarkan untuk penghapusan bunga sama dendanya. Setelah saya ada kesepakatan yang dulu 100.000 per minggu, jalan mau 2 bulan saya ditawarin, Bu, cicil aja sekarang di aplikasi, kalau ibu ada uang 500 atau berapa, habis itu nggak usah dibayar lagi, Bu, selesai. Nanti saya buatkan surat untuk diserahin ke pusat, bilang kalau sudah tidak mampu bayar, tinggal bunga sama dendanya nanti minta dihapuskan. Ternyata setelah dibayar, saya bayar dengan nominal segitu, apa yang ini teman-teman? Si DC ini malah berhenti di kerjanya katanya. Sudah resign. Jadi 1 minggu itu kita cicil, habis itu kita bayar sekian, minggu selanjutnya sudah tidak bisa dihubungi, kita telepon, WhatsApp juga udah tidak mau balas. Tahu-tahu nongol DC yang kedua teman-teman tadi pagi. Sekitar jam 8 lewat dah. Udah nongol depan pintu teman-teman. Itu pun tanpa konfirmasi. Saya tanya sama DC yang datang kedua ini, katanya dari Aku Laku. Loh, kan saya ada kesepakatan, saya kemarin habis bayar. Bulan kemarin sudah cicil 100.000, saya bayar sekian, kenapa masih datang? Loh Bu, ini surat tugasnya saya nggak tahu ibu nyicil. Kok nggak tahu? Kan kemarin yang datang di DC namanya si A, kata saya. Dia nggak kenal ini DC yang kedua ini teman-teman. Jadi mereka juga bawa surat tugas bahwa
tagihan itu cuma nominal sisa pinjaman kita aja. Dia tidak tahu angsuran kita itu sudah diangsur berapa, kapan kita bayar, ini tidak ini teman-teman, tidak mengetahuinya. Tahu-tahu dia nongol aja depan pintu, ditanya dia hanya mengetahui sisa pinjaman kita. Jadi untuk teman-teman yang gagal bayar di Aku Laku ini maupun di aplikasi lain, ini bisa buat pengalaman kita ya teman-teman. Kalau menghadapi DC itu ternyata seperti ini. Jadi kita itu tidak perlu percaya omongan DC yang mau hapus ini, hapus denda, hapus bunga, itu nggak usah. Karena di aplikasi itu juga tidak terhapuskan. Jadi yang ada kita ditagih DC beda orang lagi teman-teman. Jadi yang jelas kita bisa buat pengalaman kita ya, makanya saya bikin video ini buat berbagi buat teman-teman. Misalnya ada DC datang dan menawarkan janji-janji manis atau penghapusan denda atau ini, terkecuali kita nego ke adminnya langsung ya teman-teman, mungkin bisa. Tapi kalau lewat DC-nya mah itu cuma janji manis doang teman-teman, habis itu resign dia, nanti ganti DC baru lagi. Itu aja ya teman-teman informasi dari saya. Jadi cara menghadapi DC kalau kita sudah pernah didatangi DC Aku Laku, mungkin DC misalnya ada aplikasi besar lain yang kita gagal bayar, mungkin DC-nya ya seperti itu juga ya teman-teman. Beda orang, tapi maksud saya ya seperti itulah cara penagihannya gitu. Jadi kita bisa antisipasi dulu ya, oh nanti paling DC-nya juga seperti ini gitu ya. Jadi memang DC-nya nggak jauh-jauh sih, dari DC 1 DC kedua ya seperti itu aja, cuma nanyain kapan mau bayar, tagihannya mau bayar berapa, kesepakatan tanggal berapa, gitu aja. Intinya seperti itu. Setelah kita kasih jawaban, mereka juga udah pergi gitu aja, udah pulang. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ketentuan mau bayar berapa, misalnya oh 1 bulan saya mau bayar lah 100.000 atau 50.000, si DC ini nanti kalau kita cuma jawabannya Mas nanti saya mau bayar nanti semampunya, nanti seminggu lagi lah nongol lagi. Ini DC Aku Laku itu aktif semua teman-teman, maksudnya sregep gitu kalau bahasa orang Jawa teh. Sregebnya ya gitu, sregep datang ke tempat-tempat nasabah walaupun rumahnya terpencil juga ketemu. Jadi kayak DC Kredivo udah merata ya teman-teman. Begitu saja ya teman-teman, pengalaman saya ini cuma berbagi pengalaman saja ya, yang karena saya ngalami yang sudah didatangi DC Aku Laku walaupun dicicil segala macam tetap datang. Jadi buat teman-teman udah nggak usah takut. Mungkin kita tidak takut sama DC-nya ya. Kalau seperti saya ini sebenarnya takut sama keluarga. Kalau untuk DC mah kita mah nggak takut ya teman-teman. Mungkin ada yang mungkin keluarga kita nggak tahu, tapi sekarang mah kita bebaskan pikiran kita saja. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki lebih, kesehatan, panjang umur ya teman-teman. Jadi kita bisa bayar nyicil pinjaman kita semuanya yang gagal bayar. Kita kan nggak mau ya namanya hutang gagal bayar atau nggak mau bayar, tapi niatnya kan mau bayar. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang barokah, yang berlimpah, sehingga kita bisa cicil sedikit demi sedikit dan bisa terbebas dari hutang riba ini ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.